Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destika Putri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mereview singkat tentang teori informasi asimetris. Kondisi teori ini pertama kali dicetuskan oleh Arrow pada tahun 1963. Sedangkan istilah informasi asimetris sendiri dicetuskan oleh Arklov pada tahun 1970. Yang tidak memiliki niat baik cenderung akan melakukan penipuan terhadap pembeli dan dengan memberi kesan seolah barang yang dijualnya bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan serta menolak melakukan transaksi seperti itu. Bahkan yang lebih buruk adalah mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat adanya hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli. Hingga pada akhirnya, pasar justru dipenuhi oleh barang yang kualitasnya buruk. Untuk itu, sangat diperlukan dengan adanya kejujuran informasi yang diberikan oleh satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam hal ini yaitu penjual dan pembeli. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik dapat ditahan sampai harga saham kembali normal. Dan selanjutnya, informasi kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang ada. Pada akhirnya, akan meningkatkan harga saham perusahaan. Informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Menurut Suarjono, pada tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetri adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor atau kreditor merupakan pihak-pihak yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetri informasi antara kedua belah pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetri sangat mempengaruhi cost of equity, karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup banyak informasi perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, yang pada akhirnya nanti akan mengurangi modal perusahaan, hingga pada akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Selain variabel dependen, teori informasi juga tercermin melalui variabel independent asymmetric information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, pertama, bila informasi nilai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menanamkan modal. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang tidak melakukan transparansi terhadap laporan keuangannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang, sehingga
meragukan mereka untuk melakukan keputusan terhadap investasinya. Sekian penjelasan tentang teori informasi asimetri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.